Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, guru SDN Wahibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita simak bersama pembelajaran hari ini. Coba kalian amati gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah Udin dan teman-temannya. Mereka sedang menonton pertunjukan ketoprak. Tahukah kalian dari mana asal kesenian ketoprak itu? Ya, kesenian ketoprak berasal dari daerah Jawa. Akan tetapi, di daerah-daerah lain juga ada pertunjukan yang mirip dengan ketoprak ini. Pada pertunjukan ketoprak ini, Udin dan teman-temannya melihat tentang pertunjukan mengenai Pati Gajah Mada. Udin dan teman-teman sangat terkesan dengan penampilan para pemain itu dalam memainkan setiap peran tokoh-tokohnya. Apalagi Udin yang merupakan orang asli suku Jawa sangat bangga dan senang terhadap kesenian ketoprak. Hari ini kalian juga akan belajar untuk bermain peran. Tapi sebelum bermain peran, kita akan menyimak terlebih dahulu cerita yang berjudul Cindelaras. Cindelaras merupakan sebuah cerita yang berasal dari Jawa Tengah. Apakah kalian sudah siap menyimak ceritanya? Dengarkan baik-baik ya. Cindelaras tinggal bersama ibunya di sebuah hutan terpencil. Meskipun tinggal di hutan, Cindelaras tidak kesepian. Dia bersahabat dengan binatang-binatang di hutan. Suatu hari, seekor burung Raja Wali menghadiahi sebutir telur ayam kepada Cindelaras. Cindelaras amat senang. Kemudian, dia menghangatkan telur itu supaya bisa menetas dengan baik. Selang beberapa minggu, telur itu pun menetas. Dengan sabar, Cindelaras memiara anak ayamnya. Dia tidak pernah lupa memberi makan dan memandikannya. Ayam itu pun tumbuh menjadi ayam jantan yang besar dan kuat. Namun, ada yang aneh pada ayam itu. Saat berkokok, ayam mengeluarkan suara kukuruyuk. Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Rupanya, ayam itu adalah ayam ajaib. Karena penasaran, Cindelaras bertanya kepada ibunya, "Benarkah Raden Putra adalah ayahku?" Akhirnya ibunya menceritakan kejadian bertahun-tahun yang lalu. Raden Putra mengusir ibu Cindelaras dari istana karena dituduh telah meracuni adik Raden Putra. Saat itu, Raden Putra tidak mengetahui bahwa ibu Cindelaras sedang mengandung. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras bertekad untuk menemui Raden Putra. Setelah menempuh perjalanan jauh, Cindelaras sampai di kerajaan Jenggala. "Aku ingin mengadu ayamku dengan ayam Raden Putra," kata Cindelaras kepada para pengawal. Raden Putra menemui Cindelaras. Saat melihat Cindelaras, Raden Putra terkesiap. Beliau merasa mengenal wajah itu. "Siapa kau? Berani sekali menentang ayamku. Apa yang akan kau berikan kepadaku jika ayam kalah?" Tantang Raden Putra. Cindelaras menunduk hormat. "Hamba akan mengabdikan seluruh hidup hamba pada kerajaan Jenggala."
Raden Putra setuju. Cindelaras pun mengeluarkan ayamnya dari keranjang. Begitu keluar, ayam Cindelaras langsung berkokok. Kukuruyuk! Tuanku Cindelaras, wajahnya tampan rupawan, rumahnya di hutan rimba, ayahnya Raden Putra. Semua yang ada di situ terkejut. Wajah Raden Putra memucat. Siapakah dirimu sebenarnya? Mengapa ayam ini berkata bahwa kau adalah putraku? Tanya Raden Putra. Cindelaras pun menceritakan siapa dirinya. Raden Putra terduduk mendengarnya. Aku telah menyia-nyiakan anakku sendiri, sesal Raden Putra. Raden Putra memandang Cindelaras lalu berkata, Anakku, maukah kau memaafkan kesalahan ayahmu ini? Cindelaras mengangguk mantap. Raden Putra lega. Kemudian beliau memerintahkan para pengawal untuk menjemput ibu Cindelaras di hutan. Sebenarnya, setelah mengusir ibu Cindelaras, Raden Putra menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Namun, dia tidak dapat menemukan istrinya. Sekarang, berkat ayam jantan Cindelaras, mereka semua dapat berkumpul kembali. Nah, menarik bukan ceritanya? Apakah kalian bisa untuk memahami cerita yang tadi disampaikan? Untuk lebih memahami lagi cerita tersebut, coba kalian siapkan buku catatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Nomor 2, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? Nomor 3, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Yang keempat, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dan nomor 3 dikatakan berperan antagonis? Yang kelima, siapa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh dari tokoh protagonis dalam cerita Cindelaras. Nah, anak-anak, nanti kalian boleh berlatih untuk bermain peran sesuai dengan tokoh-tokoh dan juga karakter tokoh yang kalian temukan dalam cerita Cindelaras. Jangan malu-malu ya dalam berlatihnya. Kalian boleh berlatih bersama dengan anggota keluargamu. Tadi kita sudah belajar bahwa setiap tokoh mempunyai watak atau karakter yang berbeda-beda. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat juga ada perbedaan dari bentuk, jenis kegiatan ekonomi, dan mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian penduduk bisa dibedakan dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu ada yang masih bercorak tradisional atau sederhana dan juga bercorak modern. Masyarakat yang tinggal di pedesaan cenderung untuk memiliki mata pencaharian yang bercorak sederhana berdasarkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan karena terbatasnya lahan untuk bekerja di lingkungan alam, mereka biasanya bergerak dalam bidang jasa, transportasi, dan pariwisata. Coba kalian amati dua buah gambar yang ada di samping kanan ini. Gambar di bagian atas adalah gambar seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Menurut kalian, termasuk corak jenis pekerjaan yang mana ya? Apakah yang tradisional atau modern? Dan gambar yang kedua di bawahnya, itu adalah gambar sebuah hotel. Menurut kalian, hotel termasuk pada corak mata pencaharian penduduk yang mana ya? Yang tradisional atau modern? Coba diskusikan bersama dengan orang tuamu ya.
Nah, Ibu Tere juga ingin bertanya, bagaimana dengan penduduk di lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah di sana juga ada mata pencaharian penduduk yang bersifat tradisional? Coba kalian tuliskan contohnya. Ataukah ada juga mata pencaharian penduduk di sekitar lingkungan tempat tinggalmu yang bercorak modern? Coba tuliskan contohnya. Anak-anak, dengan adanya keragaman mata pencaharian baik yang bersifat tradisional maupun modern, tentunya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini sangat diperlukan apalagi di Indonesia yang wilayahnya sangat banyak dengan banyak sekali perbedaan karakteristik, maka di situ kita akan belajar untuk lebih mencintai tanah air. Bagaimana caranya setiap jenis pekerjaan itu menyumbangkan karya-karya terbaiknya untuk membangun bangsa ini. Seperti kalian, seorang pelajar, apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa lebih mencintai Indonesia? Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Maksudnya identitas bangsa di sini adalah bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, bangsa yang mempunyai adat istiadat yang luar biasa. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan, bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah menjadi payung untuk mempersatukan bangsa. Sehingga perbedaan yang ada bukan sebagai penghalang untuk bisa bersatu. Kemudian yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Bagi kita semua yang merupakan orang-orang yang berada di luar Pulau Jawa, ya, itu tentunya kita merasa memiliki minat untuk mengunjungi Pulau Jawa dengan sekian banyak pariwisatanya. Nah, selain orang Jawa, kemudian ada juga di Sumatera, ada juga di Sulawesi, di Kalimantan, di Bali, dan di pulau-pulau lain itu. Kemudian yang kelima, menambah pendapatan nasional. Dengan banyaknya orang-orang yang datang mengunjungi Indonesia, terutama turis mancanegara, maka negara kita juga akan mendapatkan pendapatan nasional yang bisa digunakan untuk membangun jalan, untuk membangun fasilitas umum yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah memupuk sikap toleransi. Di sini kita belajar untuk saling menghargai semua jenis perbedaan karakteristik yang ada di antara kita. Sikap toleransi ini sangat penting dan bisa ditunjukkan dengan cara saling menghormati dan juga menghargai setiap kebudayaan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Ibu Tere berharap kalian bisa terus semangat belajar. Dan jangan lupa ya, klik like dan subscribe channel video ini, serta bagikan video pembelajaran ini agar semakin banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.